Malam itu, kereta terakhir menuju Bintaro sudah hampir berangkat ketika Anton melangkah cepat memasuki gerbong. Nafasnya masih terengah, tubuhnya letih setelah seharian penuh di kampus. Namun yang paling menghantui pikirannya bukanlah rasa lelah, melainkan ucapan temannya beberapa jam lalu. Kalau kau naik kereta terakhir ke Bintaro, jangan sekali-kali menatap keluar jendela saat melewati rel tua. Katanya, kau bisa melihat penumpang yang tak pernah sampai tujuan. Kalimat itu seolah menempel di kepalanya, membuat perjalanan pulang malam itu terasa tidak biasa. Saat ia duduk di kursi dekat jendela, hawa aneh langsung menyelimutinya. Lampu di dalam gerbong berpendar redup, tidak seterang biasanya. Sesekali lampu itu berkedip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding gerbong. Suara gesekan roda di rel terdengar nyaring, panjang, dan sumbang. Udara di dalam kereta dingin menusuk tulang, padahal tidak ada pendingin udara yang menyala. Anton melirik sekeliling. Penumpang malam itu tidak banyak. Di seberang kursinya, duduk seorang ibu tua dengan tas lusuh di pangkuan, bibirnya bergetar lirih seperti merapal doa. Di ujung gerbong, seorang lelaki berjas kusam menatap kosong ke arah pintu, tubuhnya kaku seolah tak bernyawa. Beberapa kursi di belakang diisi sekelompok anak muda yang sempat tertawa kecil, tapi tawa mereka terdengar hambar, seperti tak benar-benar hidup. Anton mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir mungkin semua ini hanya rasa lelah dan sugesti. Namun semakin lama, semakin sulit ia mengabaikan suasana yang terasa salah. Kereta terus melaju, memasuki jalur tua Bintaro yang terkenal dengan reputasi kelamnya. Banyak orang percaya jalur itu masih menyimpan jejak tragedi besar yang pernah terjadi puluhan tahun silam. Beberapa penumpang mengaku mendengar suara tangisan di sekitar rel, bahkan ada yang melihat bayangan berjalan sejajar dengan laju kereta. Anton sendiri, meski trauma dengan suara klakson kereta akibat kecelakaan kecil saat masih kecil, justru selalu penasaran dengan cerita-cerita mistis di sekitarnya. Malam itu, rasa penasarannya membawanya naik kereta terakhir. Ketika roda besi beradu di jalur tua, suara gesekannya semakin nyaring, menusuk telinga seperti teriakan panjang. Anton mulai mendengar sesuatu yang tidak wajar, bisikan samar, begitu dekat dengan telinganya. Turunlah, sebelum terlambat, suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Ibu tua di depannya masih meremas tasnya erat-erat dengan wajah pucat, sementara anak-anak muda di belakang yang tadinya tertawa kini menunduk, diam tanpa suara. Tiba-tiba kaca jendela di samping Anton berembun dari dalam. Aneh, sebab udara di luar kering. Dari embun itu muncul goresan samar seperti tulisan jari seseorang. Tulisan itu berbunyi, "Mereka belum pergi." Napas Anton tercekat. Ia segera mengusap kaca dengan telapak tangannya, namun tulisan itu tak hilang, malah semakin jelas. Lampu di dalam gerbong berkedip cepat. Dalam kilatan cahaya, Anton melihat sosok-sosok samar. Seorang pria berseragam lusuh duduk di kursi kosong, seorang wanita bergaun putih penuh noda menatap lurus tanpa ekspresi, dan anak-anak kecil duduk diam dengan wajah pucat. Mereka tampak nyata, namun saat lampu kembali stabil, kursi-kursi itu kembali kosong. Jangan menatap mata mereka, suara lirih ibu tua tiba-tiba terdengar, membuat Anton terkejut. Kalau kau menatap terlalu lama, kau akan ikut bersama mereka. Wanita itu tidak menoleh padanya, hanya menunduk, tangannya bergetar hebat. Kereta terus melaju, mendekati tikungan tajam yang dikenal sebagai lokasi tragedi. Saat itulah, lelaki berjas kusam yang sejak tadi tidak bergerak tiba-tiba berdiri. Tubuhnya kaku, langkahnya perlahan, dan wajahnya baru terlihat jelas. Kulitnya pucat seperti kertas, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia menatap Anton tajam, lalu berkata dengan suara bergema aneh, "Kenapa kau di sini?" Anton membeku. Ia tidak mampu menjawab. Lelaki itu melangkah makin dekat, dan tiba-tiba Anton menyadari sesuatu yang mengerikan. Penumpang lain di gerbong itu tidak pernah bergerak sejak awal perjalanan. Mereka bukan manusia, mereka adalah sisa arwah yang masih terjebak di dalam kereta malam itu. Ibu tua yang tadi memperingatkannya menunduk lebih dalam, seakan menyesal. "Kau seharusnya tidak duduk di kursi itu untuk mereka," bisiknya pelan. Seketika, kereta berhenti mendadak di tengah rel, padahal tidak ada stasiun di sana. Gerbong berguncang hebat, dan suara jeritan samar terdengar memenuhi udara, seperti puluhan orang menjerit bersamaan. Lampu padam total. Dalam kegelapan pekat itu, Anton merasakan tangan-tangan dingin menyentuh tubuhnya. Satu persatu, mereka menariknya dengan kuat ke arah jendela. Ia mencoba melawan, berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tidak pernah terdengar, seolah disedot habis oleh kegelapan. Ia merasakan tubuhnya semakin ringan, seakan ditarik ke dunia lain.
Bayangan wajah-wajah pucat itu mendekat, menatapnya dengan mata kosong. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika lampu kembali menyala, kursi tempat Anton duduk sudah kosong. Hanya tasnya yang tertinggal, basah oleh embun dingin yang entah dari mana asalnya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kepergiannya, seolah ia tidak pernah ada di sana. Keesokan paginya, petugas stasiun menemukan tas seorang mahasiswa di kursi gerbong kereta terakhir menuju Bintaro. Pemiliknya tidak pernah ditemukan. Beberapa penumpang yang masih bisa berbicara bersaksi, malam itu mereka melihat seorang pemuda duduk di kursi tersebut, dikelilingi penumpang lain dengan wajah pucat tanpa warna. Namun begitu kereta berhenti, pemuda itu lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, rumor baru menyebar di antara para penumpang kereta malam. Mereka berkata ada satu kursi terkutuk di gerbong menuju Bintaro. Kursi itu tidak pernah benar-benar kosong. Jika ada yang duduk di sana, mereka tidak akan pernah sampai ke rumah. Mereka akan ikut dalam perjalanan panjang, menjadi bagian dari penumpang yang tak pernah tiba, bersama kereta hantu Bintaro yang terus melaju dalam kegelapan, membawa arwah-arwah yang masih bergentayangan, menunggu penumpang baru untuk bergabung dalam perjalanan abadi.